Hari ini merupakan hari yang cukup menarik ya, dan mungkin sangat amat menyenangkan bagi para holder di saham Goto ya, Goto atau Gojek Tokopedia. Di mana hari ini dia naik sampai 8% dan ketahan di 7,41. Pertanyaannya adalah kenapa kok bisa naik sekuat itu? Ternyata setelah saya baca-baca beritanya, berita inilah muncul. Saham Goto melesat usai muncul rumor merger Grab selesai di 2025. Semua bahas melesat, munculnya untuk merger. Saham Goto melesat 4% di tengah kabar merger dengan Grab tuntas tahun ini. Intinya apa? Intinya akan ada potensi di mana Goto melaksanakan merger dengan Grab. Di sini bilang melesat hingga di atas 4% di tengah isu penggabungan merger dengan Grab Holdings Ltd. Jadi dua startup raksasa ini dikabarkan akan mempercepat aksi korporasi tersebut dan ditargetkan rampung di tahun ini, teman-teman. Ya, kalau kalian lihat di sini sudah dibilang sebelumnya melansir pemberitaan dari Bloomberg, Grab itu dan Goto dikabarkan mempercepat pembahasan merger dengan target kesepakatan pada tahun ini. Hal itu demi mengakhiri kerugian yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di pasar internet Asia Tenggara yang sangat kompetitif. Tentu ya, karena kalau misalnya teman-teman lihat di Indonesia, jelas yang ada di otak kita paling awal seandainya kita ngomong soal transportasi online pasti Gojek dan juga Grab. Walaupun ada banyak kompetitor-kompetitor yang lain, tapi dua terbesarnya kita pasti ingat mereka. Selain itu, Grab ini pun juga di backing dengan Uber sebenarnya, teman-teman ya. Jadi penggabungan keduanya ini akan jauh lebih membantu perusahaan untuk setidak-tidaknya mengurangi kompetisi yang ada. Namun masalahnya di mana sih? Pertanyaan kan gitu, masalahnya di mana? Jadi teman-teman bagi yang nggak tahu merger ini adalah penggabungan ya, sebenarnya penggabungan antara dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru. Dan bukan perusahaan baru sih sebenarnya, tapi menjadi satu perusahaan, dan salah satu perusahaannya itu bakal hilang. Ya, bakal mati lah kalau misalnya kita ngomongin soal merger ini. Nah, kalau misalnya merger, apa sih advantage-nya? Kenapa sih kita harus tahu kelebihan dari merger itu? Jadi merger ini sebenarnya membantu untuk meningkatkan economic of scale. Ketika companies-nya merger, Goto semisal merger dengan Grab, tentu bisa mengurangi cost pada setiap cost yang ada, operational cost yang mereka bisa kurangi. Kenapa? Karena mereka kan sebenarnya secara bisnis itu dalam bisnis yang sama, dalam sektor bisnis yang sama. Jadi mereka bisa nge-scale up lagi perekonomian yang ada dalam perusahaannya mereka dengan tetap menjaga liniansinya di dalam perusahaan. Lalu mereka bisa ningkatin market share. Tentu kalau misalnya kalian ingat, Goto ini sudah besar, teman-teman. Gojek ini pasarnya besar, ditambah lagi Grab semakin besar lagi. Tentu market share-nya mereka sangat amat besar, sehingga apa? Sehingga mereka di dalam pasar tuh jauh lebih mendominasi dibanding yang lainnya. Gitu. Lalu bisa financial strength. Tentu tadi teman-teman sudah baca bahwa melakukan merger ini kepentingannya juga untuk mengurangi lah beban kompetisinya mereka, karena selama ini masih mengalami kerugian ya. Lalu ada sinergitas, tax benefit, dan juga akses pada talent baru dan teknologi. Tentu mereka kan saling bertukar, karena kan sudah gabung, teman-teman. Jadi isi dapurnya Goto dan isi dapurnya Grab akan menyatu, bergabung, dan mereka bisa saling tukar-menukar, baik itu secara teknologi, baik itu secara talent-talent baru. Namun apa disadvantage-nya? Nah, disadvantage-nya adalah tentu adanya cultural clashes. Teman-teman tahu Grab itu from Singapore, dari Singapura, dengan Goto ini Indonesia asli, ya perusahaan Indonesia karena kan karya anak bangsa dibilangnya. Dan tentu akan ada cultural clashes di antara kedua perusahaan ini. Lalu tentu pasti teman-teman dalam setiap merger nggak semuanya bisa disatukan. Semisal Goto punya 1000 karyawan, Grab punya 1000 karyawan, ketika mereka merger sekarang karyawannya 2000, nggak bisa. Kenapa? Karena pasti ada bagian-bagian yang sebenarnya jadi double job gitu. Jadi pasti dari pihak Goto punya HRD semisal, dan dari pihak Grab punya HRD juga. Nggak bisa HRD ini bersama-sama, tentu perlu dipilih masing-masingnya. Untuk bagian business development, untuk bagian marketing dan lain sebagainya, sales dan tim-tim di dalamnya nggak bisa digabungkan. Jadi pasti akan ada yang namanya layoff. Ya, akan ada yang namanya layoff dalam permasalahan di merger. Saya nggak ngomong dalam Goto dan dalam Grab, saya ngomong in terms of merger. Salah satu disadvantage-nya atau kekurangannya tentu adalah akan adanya job losses. Lalu high cost of integration. Menurut saya high cost of integration ini bisa ditalangin lah. Jadi prosesnya merging, adanya legal fees, terus restructuring cost, sistem integration memang lebih mahal. Tapi itu biaya awal aja sih. Nanti lama-kelamaan ke depannya operasionalnya akan jauh lebih memudahkan.
Lalu pasti ada regulatory challenges. Kenapa mereka sampai sekarang masih bermasalah, teman-teman? Susah banget nih untuk mereka bisa melaksanakan atau setidak-tidaknya ya, menjalankan merger ini karena takut adanya monopoli pasar. Dan di Indonesia itu kita sudah ada peraturannya mengenai anti monopoli. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya merger ini dilakukan secara sembarangan tanpa adanya perhitungan yang baik dan benar. Dan memang regulatory ini penting banget untuk dilaksanakan dan penting banget untuk diperhatikan dari Goto dan Grab-nya juga. Jadi apakah ini berita yang menarik? Tentu teman-teman, menurut saya ini adalah berita yang menarik. Apalagi bagi para investor Goto. Kalau terakhir nih IDX Channel bilang rumor Grab pertimbangan akuisisi Goto di atas 100 rupiah per saham. 100 rupiah per saham ini kalau di harga sekarang ini 87, lumayan tuh, ada 13%-an kalau nggak salah hitung ya. 13-15%-an teman-teman bisa dapatkan potensial profitnya seandainya memang belinya di harga 100. Tapi apakah ini bisa berjalan? Apakah ini nggak akan ada masalah ke depannya? We never know. Saya nggak tahu juga. Tapi yang saya harapkan adalah seandainya memang ini terjadi, setidak-tidaknya Goto akan jauh lebih better secara kepada pemegang saham ya. Saya ini lebih ngomong kepada pemegang saham. Harapannya adalah pemegang saham punya solusi yang jauh lebih efektif dan efisien untuk bisa menghasilkan keuntungan ketika mereka berpegang pada Goto itu sendiri. So let's see bagaimana ke depannya teman-teman, apakah memang bisa bertumbuh, apakah memang bisa membantu ada perubahan dalam manajemen di dalamnya juga, atau malah ini salah satu cara yang salah nih dalam hal secara masyarakat luas. Karena ketika merger artinya kan karya anak bangsanya sudah gabung nih sama bangsa luar. Apakah itu akan menghilangkan esensi dari Gojek sendiri? We never know. Let's see yang akan terjadi, semoga teman-teman dapat memahaminya dengan mudah.